Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta ini. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Untuk pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Paulus Fredika Sihombing. Ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja, membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun, kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya cipta-Mu bagi kami. Pagi hari, saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggap itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mukjizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri, karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tetapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami,
kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Mika pasal yang ke-7, ayat 18 sampai ayat yang ke-19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 43 ayat 8 sampai 10 yang menyatakan, Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku
tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman pada pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan hari yang indah pada pagi ini. Kami diberikan kesempatan kembali untuk boleh bersekutu, dan kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami semua, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, dan terlebih penting, kami dimampukan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kiranya juga Tuhan boleh berkati, sehingga dapat berkata-kata secara sederhana, dan dimampukan juga menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kita akan membacanya secara responsorial yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka.
dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, yang menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel, hamba-Nya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Salam sehat. Puji Tuhan, kita kembali lagi beribadah pada pagi ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema pada pagi ini diberikan kepada kita, bulan Pelkes adalah bulan keajaiban. Sebuah keajaiban adalah sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh banyak orang. Terutama kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita butuh banyak keajaiban. Seringkali orang senang melihat seorang pemain sulap yang dengan mudahnya melakukan keajaiban demi keajaiban. Mengubah benda ini, lalu hilang, lalu berubah menjadi barang yang lain, sesuatu yang indah dalam waktu yang singkat. Di kondisi seperti ini, kita berharap
banyak sekali keajaiban. Kita meminta kepada Tuhan untuk bisa mengubah kondisi ini dalam waktu yang singkat. Apalagi kita beribadah yang tidak seperti biasa, kita menggunakan teknologi, kita tidak hadir di gereja, dan juga perubahan-perubahan lainnya. Kita juga tidak bekerja seperti biasa, apalagi anak-anak kita tidak bersekolah seperti dulu. Bahkan mereka kita lihat bersama banyak yang lulus dengan teknologi, tidak berkumpul bersama dengan teman-temannya. Kita merindukan sebuah perubahan yang cepat dalam waktu yang singkat. Keajaiban itu menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan. Agar apa? Agar kita bisa merasakan sebuah sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, bacaan kita pada pagi ini Bapak Ibu Saudara, Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 ini dikenal di dalam liturgi Yahudi yaitu sebagai Halel Agung. Sebuah pujian agung. Kita tadi sudah baca ayat-ayat ini seperti berulang-ulang. Ada penekanan di dalamnya. Ada sebuah pengumuman, ada sebuah hal yang penting yang menjadi bahan utama bagi penulis Mazmur yang mau disampaikan kepada kita para pembaca, supaya kita mendapatkan poin penting di dalam bacaan pada pagi ini. Yang pertama yang mau disampaikan, ada satu bagian pertama yang penting, yaitu pemazmur mengajak kita untuk bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan diulang sebanyak 4 kali ajakan untuk bersyukur di bagian awal, ayat 1, 2, dan 3, lalu juga ada ajakan di bagian penutup, ayat 26. Kita di kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, diajak untuk bersyukur itu tidak mudah. Kondisi yang mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu kita diajak untuk bersyukur, itu tidak mudah sekali lagi. Siapa yang mau bersyukur di masa pandemi ini? Tetapi penulis mengajak kita, pembaca yang percaya kepada Tuhan, untuk melihat sisi lain. Dan ini adalah sesuatu yang istimewa. Kita diajak untuk bersyukur di segala kondisi yang ada. Kita bisa melihat, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pujian syukur yang dinaikkan ini memang dikhususkan untuk Tuhan Sang Pencipta. Ada beberapa hal penting, hal yang istimewa yang mau disampaikan. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan pemilik seluruh alam semesta. Kita harus akui itu, sehingga kita nyatakan di dalam rasa syukur kita. Di situ juga mau disampaikan kepada kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Tuhan juga adalah Allah yang maha baik, Tuhan juga adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah di atas segala Allah, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kita harus akui itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita wujud nyatakan di dalam rasa syukur kita, di dalam kehidupan kita. Itu istimewa yang pertama. Yang kedua, ada ungkapan di ayat 4, 5, 6, 7, 10, 13, ayat 16 dan 17, kepada Dia, yang diulang sampai 8 kali. Pengulangan-pengulangan ini sekali lagi mau mengungkapkan kepada kita, dan pemazmur mau menyampaikan
dan menegaskan sekali lagi bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Dan satu-satunya Tuhan yang melakukan keajaiban di dalam kehidupan umatnya. Pengulangan ungkapan kepada Dia, di situ betul-betul mau menjelaskan kepada kita bahwa ada penciptaan, ada pembebasan, ada kemenangan yang diberikan kepada umatnya. Dengan tujuan apa? Supaya bangsa Israel itu memahami ada karya pembebasan. Di tengah penderitaan, di tengah tekanan yang mereka alami, mereka harus merasakan bahwa Allah hadir membebaskan, Allah hadir untuk menyelamatkan, Allah hadir untuk menyertai, sehingga mereka merasakan sukacita yang besar. Itu hal yang istimewa yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kita bisa melihat ada kata penting yang diulang sampai 26 kali. Ayat 1 sampai 26 itu diulang sampai 26 kali. Dan kalimat itu adalah bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Penekanan ini Bapak Ibu Saudara secara teratur disampaikan melalui ayat yang pertama, secara tetap berlaku di setiap pasal. Itu mencerminkan ada kesadaran, ada pengakuan. 26 kali kalimat ini muncul. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita berbicara tentang kasih setia Tuhan, kita tidak bisa mengukur dalamnya Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu seberapa besar kasih setia Tuhan. Tetapi kita bisa merasakannya di dalam kehidupan kita. Di segala kondisi yang ada. Begitu kita berharap akan keajaiban di dalam kondisi kita pada saat ini. Kita harus mengakui dan kita harus meyakini bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan selama-lamanya akan ada di dalam hidup kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat dan kita bisa menarik benang merah dari apa yang dibacakan dan dituliskan di dalam Mazmur ini. Bahwa Tuhan hendak mewujudkan kehidupan yang teratur. Karena begitu besar kasih setia Tuhan, maka Mazmur 136 ini juga mau menyampaikan kepada kita, keteraturan hidup itu menjamin terciptanya keteraturan juga hidup secara jasmani. Dengan kita tekun menaikkan pujian, menaikkan syukur kepada Tuhan, maka kita harus sadar bahwa pengakuan kepada Tuhan, satu-satunya Allah, yang kita akan membebaskan, akan menyelamatkan kita. Dan kasih setia Tuhan itu akan terus hidup dan tinggal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang ada di dalam kehidupan kita, karena kita merasakan kasih setia Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita sampai pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi jangan lupa untuk mengucap syukur. Keimanan kita mengajak saya, Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita juga bisa merenungkan bahwa di kondisi seperti ini pun kita masih tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita diajak juga di dalam bulan Pelkes ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus bisa tetap melayani. Kita harus tetap bisa saling mendukung di dalam pelayanan ini. Dan mengucap syukur juga
setiap gereja sedang mempersiapkan ibadah dengan segala protokol kesehatan yang harus kita taati dan penuhi dari pemerintah. Dan masing-masing gereja masih terus bergumul dengan kondisi jemaat masing-masing. Belajar dari Halil Agung, bacaan kita pada pagi ini, maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara saya mau mengajak kita dengan sukacita, mari kita lanjutkan pelayanan di bulan Pelkes ini dengan pertolongan daripada Tuhan, maka kita jadikan bulan Pelkes ini sebagai bulan yang penuh dengan keajaiban. Keajaiban itu tidak selalu berbicara tentang hal yang spektakuler, Bapak Ibu, yang bisa viral kemana-mana. Tetapi bagaimana kiranya kita melalui pelayanan dan kesaksian kita, walaupun sederhana, walaupun bentuknya kecil, tetapi apa yang kita lakukan ini membuat banyak orang dikuatkan, banyak orang dihiburkan dengan apa yang boleh kita lakukan yang berasal semua dari kasih dan setia Tuhan. Mari sekali lagi kita menyadari, Bapak Ibu Saudara, kita mengakui dengan hati dan mulut kita berkata bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah, Sang Pembebas dan Penyelamat, dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun di dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kembali kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan pada saat ini. Kami boleh belajar dari pemazmur, bagaimana pemazmur begitu memuji dan bersyukur atas kehidupan yang selalu disertai dan Tuhan sangat mengasihi. Di dalam setiap perjalanan, setiap pergumulan, setiap persoalan yang ada, Tuhan yang maha besar, Tuhan sang pencipta, hadir bersama dengan umat, bersama dengan kami, dan selalu memberkati, memperlengkapi, dan menguatkan kami di dalam menjalani setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang begitu menguatkan kami, yang memberikan panduan kepada kami, sehingga kami selalu menaikkan pujian dan mengucap syukur atas segala yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap mulut berkata bahwa Tuhanlah Sang Pembebas dan Penyelamat, dan memberikan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami terus menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati sesama kami, sehingga kami tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah dengan firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini, mengajak kami untuk dapat berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami juga bisa memberikan dan menyebarkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Bapa di surga, kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit, yang juga sakit ada di rumah sakit, ataupun pada saat ini dalam kondisi yang lemah karena usia, karena juga mungkin kecelakaan, ataupun di kondisi yang sangat lemah. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati dan memberikan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga kesembuhan boleh terjadi di dalam kehidupan jemaat-Mu. Melalui obat-obatan, tangan-tangan para medis, dan orang-orang yang terus menjaga, merawat, dan mengasihi, serta mendampingi, biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi para pelayan-pelayan-Mu di gereja ini. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Helen berserta dengan keluarga. Tuhan juga boleh memberkati Pendeta Leoni yang ada di Tempilang. Tuhan boleh memberkati Pendeta Freddy, hamba-Mu bersama dengan keluarga. Juga Tuhan boleh memberkati setiap pelayan, para presbiter, penatua, dan juga majelis serta diaken. Tuhan kiranya juga boleh memberkati karyawan gereja. Tuhan memberkati para pelkat-pelkat. Kami yakin percaya para anggota dan juga para pengurus boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Walaupun kondisi pada saat ini Bapa, kami boleh melayani dengan cara yang berbeda, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami semua, sehingga kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami tetap bersemangat untuk melayani Tuhan sampai pada hari ini dan juga hari-hari seterusnya. Bapa di sorga, berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah daerah, baik pemerintah pusat, bahkan juga Bapak Presiden, beserta dengan para menteri dan jajarannya. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, sehingga segala kebijakan yang mereka boleh ambil, semuanya itu hanya berasal daripada Tuhan saja. Berkati juga mereka dengan kesehatan, kebijaksanaan, sehingga kami bisa dimampukan juga untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Pandemi COVID-19 ini begitu memukul baik ekonomi, sosial budaya, bahkan segala tingkat kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semuanya menjadi kacau dan terganggu. Tetapi biarlah Bapa dengan iman percaya kami, kekuatan daripada-Mu, sehingga kami dimampukan melewati setiap persoalan yang ada,
dan kami terus mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dan kami mau mengakui bahwa kasih setia Tuhan hanya untuk kami dan berlaku untuk selama-lamanya. Kami juga mau menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini berada di dalam kesusahan, kesedihan, kehilangan, masa-masa sulit yang mereka rasakan di dalam keluarga mereka, kehilangan pekerjaan, perekonomian yang semakin sulit. Mereka juga merasakan duka cita, kesendirian, dan juga akar pahit yang terus ada. Kami mau menyerahkan umat-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh diberikan penghiburan, kekuatan, dan Tuhan cabut semua akar pahit yang ada, menggantikan dengan sukacita daripada Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah memberikan kami kekuatan. Dan kami mau mengakui ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Warta Jemaat Minggu keempat sesudah Pentakosta 28 Juni 2020. 1. Sesuai imbauan pemerintah tentang COVID-19, maka ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing, menerapkan hidup sehat dan bersih, memakai masker saat beraktivitas di luar, serta menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Fungsionaris PHMJ periode 2020-2022 telah terpilih dalam sidang Majelis Jemaat yang dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2020, yaitu Ketua 1, Penatua YF Platu Papua, Ketua 2, Penatua Risman Saragih, Ketua 3, Diaken Eko Sentosa, Ketua 4, Penatua Arthur IG Siregar, Ketua 5, Diaken Joni Karapang, Sekretaris Diaken Veronica LL Tutirahte, Sekretaris 1, Penatua Hanim N. Purbade, Sekretaris 2, Diaken Robinson Birekahu, Bendahara Diaken Leni Latu Papua, Bendahara 1, Diaken Gloria Gibongers M. 3. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di surga, Opung Poni Marbun Gultom, pada hari Jumat 26 Juni 2020, usia 89 tahun. Wilayah pelayanan sektor 1. Majelis Jemaat dan Jemaat menyampaikan turut berduka cita kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. 4. Ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juli 2020 pukul 9 secara online melalui kanal YouTube GBIB Maranatha Pangkal Pinang. 5. Inilah daftar nama warga jemaat yang akan merayakan ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. Enam, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jangan sia-sia
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.